Saya tiru Daud. Dengar Chris, nah, Daud bilang, hai jiwaku. Nah, Daud perintahkan jiwanya. Jadi saya ngomong, Chris dengar. You are God masterpiece. Christ in you, the hope of glory. Itu. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu paling bodoh. Doa itu communicate. Jadi bisa nggak kamu lagi masak, berdoa? Bisa dong. Menyembah Tuhan, lagi nyetrika, lagi bisa nggak? Karena konteksnya gereja, saudara gereja, apalagi namanya Covenant Church. Saudara, Tuhan itu beralih dari perjanjian, Tuhan itu Tuhan perjanjian. Mulai dari Adamic Covenant, perjanjian dengan Adam, manusia bisa gagal, dia gak gagal. Ya kan? Yaitu. Sampai di Noah Covenant, Abrahamic Covenant, terus Davidic Covenant, terus sampai disempurnakan nanti dengan Yesus. Nah, apa sih covenant itu? Nggak ada di tempat lain. Nah, tapi di ini, musuh juga bikin perjanjian. Makanya orang bisa terikat dengan roh jahat karena ada perjanjian. Gitu. Nah, cuman perjanjiannya itu si musuh tuh dia tawarin yang baik, nanti kwitansinya belakangan gitu. Nah, sayang kalau kamu terlambat, kamu nggak bayar, wow, itu. Tapi nggak di situ isu saya. Saya cuma mau jelasin karena ini kalian. Hari ini hubungan dengan yang kemarin, saya cuma mau kasih ini. Sepotong kalimat ini. Gereja masa depan. Udah ada belum? Bukan belum ada. Karena gereja memang sedang berubah. Tapi gereja nggak tahu bahwa Tuhan mau apa. Gitu. Ini termasuk saya. Saya mengembalakan 30 tahun. Saya juga, Tuhan mau kemana? Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Gereja bukan ide manusia. Itu milik Tuhan. Nah, cuman kemasannya semuanya ini manusia mulai mengatur. Gereja masa depan kayak apa sih? Gitu. Saya mau bilang, sempurna nggak ada. Sekarang nggak ada. Itu sombong. Tapi gereja yang sehat harus ada. Harus ada kayak hal. Nah, ini ada saudara saya baru datang. Cuman mereka dari Yahudi, saya dari Ambon. Kira-kira bedanya di situ aja. Nah. Oke. Gereja masa depan. Mari saya bagi sesuatu. Kemarin saudara dengar kata, we are God masterpiece. Kita maha karyanya Tuhan. Berapa banyak kita sadar itu? Berapa banyak kita, masa sih? Baik, nggak main-main. Kita maha karya. Ini sains ya. Ini saya ngomong ini sains karena anak saya kerjanya di media. Saya punya anak cuma 2, yang perempuan dia di Amerika. Dia ada di media. Jadi kita WhatsApp call, dia cuma cerita, Pak, Deborah baru saksikan sampai nangis loh. Ini bukan tentang Alkitab, Pak. Ini tentang sains. Dia kasih tahu bahwa bintang itu, debu dari bintang itu ada di tulang belakangnya manusia. Itu dia nangis, dia bilang, wow, ternyata Tuhan desain manusia segitu mulia. Nah, zat besi yang ada di dalam darah, ternyata itu ada dalam kandungan debu-debu yang ada di bintang itu. Itu ilmu kan, ilmu pengetahuan. Tapi mari saya kasih tahu buat saudara, lihat nggak, kamu luar biasa. Nah itu, ya. Nah, saya kembali ke apa yang saya pertebal, apa yang terjadi, yang saya bagi kemarin. Kita lihat dulu Keluaran 19 ayat yang ke-6. Ya, Keluaran 19 di ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi, ini perkataan Tuhan, ini isi hati Tuhan kepada Israel, oke? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Jadi ini rancangan awal Tuhan bagi Israel.
Aneh nggak? Ada satu bangsa, kerajaan imam, tapi rajanya nggak kelihatan. Itu Tuhan. Lihat nggak tuh? Israel gagal di situ. Tuhan mau buat perbedaan, mereka mau persamaan karena aneh. Bagaimana Tuhan yang nggak kelihatan? Raja kita nggak kelihatan. Jadi mereka ingin kayak bangsa-bangsa lain yang rajanya bisa dijamah, bisa di... Tuhan mau buat perbedaan, Israel mau persamaan. Bisa jadi ya saya trigger aja, bisa jadi oke, jemaat ini kan bukan jemaat kamu yang pertama kan, lu udah pindah-pindah jalan-jalan gereja mana-mana baru datang ke sini kan, gitu kan. Nah, ngaku aja, udah oke, gitu. Nah, jadi sekarang mau gimana? Kita bawa pengalaman dari sana, nah termasuk semua leaders di sini. Kalian mau kemana? Kayak cuman kumpul massa, ibadah hari Minggu, itu partai. Gak apa-apa, lu gak suka kan besok gue pulang. Jadi mau kemana? Banyak sih gitu. Kita kemana sih? Bisa nggak kita tahu Tuhan mau apa dengan kita? Tuhan mau buat perbedaan, kita pengen sama kayak yang lain. Nggak gampang, memang nggak gampang merubah kebiasaan, nggak gampang. Kemasan di luar emang bagus. Dan kamu memang nggak bisa rubah budaya. Tapi dengan Tuhan kita ciptakan budaya baru. Nah, poinnya mau apa enggak? Nah, lihat perubahan Israel gagal. Jadi Israel mesti jadi bangsa imamat. Karena dia gagal, jadi imamat suku. Kira bagus. Nah, sama dengan sekarang. Ada gereja Batak, Ambon, Manado. Gereja suku. Alkitabnya sama. Tapi mana? Kamu jangan ekspektasi mau lihat kemuliaan. Kita fondasinya salah. Gitu. Lihat itu. Nah sekarang pergantian imamat. Sampai Efraim bubar, dari Efraim pindah ke Yehuda, bubar semua. Nah 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Lihat. Kalau kita baca ini sejarah. Tapi saya punya pesan tersembunyi. Buat kalian sini lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Nah, tunggu dulu sebentar. Samuel disebut imam kepercayaan. Dia yang singkirkan Eli. Eli itu imam saktinya Israel, imam pertama. Tapi disebut imam roti. Jadi imam karena roti. Dibilang gini, firman Allah tidak terdengar. Lampu di bait Allah hampir padam. Itu Imam Eli. Mau lihat Samuel lahir. Luar biasa. Kalau kamu lihat sejarahnya, ada seorang perempuan nama Hana. Dan dibilang gini, mandul. Mandul bagi budaya Yahudi itu aib. Mandul itu aib. Jadi omongan satu bangsa. Dihina. Keluarga pun meremehkan kamu. Itu kayak malu banget kalau perempuan aib. Kamu bisa bayangin tangisan Hana kayak apa. Dia menunggu. Kan dia nggak pilih. Bahwa saya akan jadi perempuan yang nggak bisa melahirkan. Dia nggak pilih. Terjadi begitu. Ditulis, dicatat. Hana menangis di bait Allah. Gembalanya namanya Eli. Dia lihat Hana. Ini pertanyaan datang. Kenapa? Mabok. Kira-kira kalau gembala lu kayak gitu, lu masih mau balik lagi nggak ke gereja itu? Saya suka dengan Hana. Dia diem, dia nangis. Tapi kata di situ kalau kamu baca lalu sujudlah Hana menyembah. Hana nggak berdoa dengan bahasa yang elegan kayak pengkhotbah hebat gitu. Dia cuma doa dia isinya cuma kebutuhan seorang ibu yang malu, yang hina. Kamu mau lihat Tuhan enggak? Hana cuma minta anak. Tuhan, saya udah nggak tahan malu. Kasih gua anak dong. Dia cuma minta anak. Tuhan kasih nabi. Samuel lahir.
Wow. Dibilang imam kepercayaan. Eli disingkirkan. Eli disebut imam roti. Kamu terjemahin sendiri tuh kayak apa tuh imam roti. Jadi imam karena roti. Banyak kan? Gak mau ngaku aja, cuma banyak. Ya, gitu. Samuel, imam kepercayaan. Waktu dia memerintah bangsa ini, dia lantik dua. Sejarah bangsa berubah. Dari perempuan yang mandul. Mandul itu tidak produktif. Tuhan sanggup rubah. Tergantung hati. Waktu dia rubah, pemerintahan Saul naik. Loh, Tuhan gak iseng-iseng loh. Tuhan yang pilih kok Saul. Ada yang berubah dengan Saul. Nah, lihat kata ini yang saya bilang pesan tersebut. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Lihat. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Tangkap kalimat ini. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Saya tulis ini. Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saya ambil yang pertama tadi. Bagaimana? Dia bilang, kenapa engkau gitu? Bukankah ia telah kutolak? Kenapa engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak? Pesan hari ini buat saudara gini. Kenapa kamu mempertahankan yang Tuhan sudah tolak? Ini bukan tentang manusia. Ini tentang sistem. Ini tentang pola. Ini tentang semua. Kenapa kamu pegang satu pola, satu sistem, satu yang Tuhan sudah tolak? Hati-hati, kita bisa. Makanya saya bilang theatrical, sangat seru banget, tapi nggak ada yang terjadi. Gitu. Pergi ke Isai. Saya mesti ulang sejarah. Tahu saat itu tidak ada nabi ke Bethlehem. Tapi untuk satu kepentingan, bayangin. Kalau ini kalian ada dalam frame-nya Tuhan, Tuhan bikin gelisah siapa aja untuk bisa datang ke sini. Nah, masalahnya kita selalu cari perkenanan orang, tapi kita bilangnya Tuhan. Lihat itu. Kenapa sih kalau ini visi Tuhan, izinkan dia yang selesaiin. Gitu. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu paling bodoh. Saya di daerah, saudara. Kamu masih di kota besar. Gua di daerah. Saya di daerah. Ya. Kalau ini sekarang udah lumayan lah. Kalau saya bicara mundur 30 tahun lalu. Waduh. Saya nggak pakai karpet. Jemaat gue dari gunung datang. Gereja basah. Butuh 5 tahun cuma untuk didik mereka. Baru bisa pasang karpet. Ada yang gak pernah naik pesawat. Saya diundang ke Eropa. Saya punya tim choir, punya worship team. Saya bilang mereka gini. Gak ada gereja undang choir. Gak ada. Apalagi ini keluar negeri. Mau gak? Kamu bikin kotak, tulis Eropa. Kita tabung, saya tunda pelayanan saya setahun depan. Saya bukan sendiri, kita pergi satu tim. Mereka lihat lagi. Kayak, mana mungkin. Gini. Lu bikin kotak. Tulis Holland. Terus, lagi mau beli bakso, ingat Holland. Gak jadi, taruh duitnya di sini. Ya, kita jangan minta dari orang. Mau lihat nggak? Mau lihat? Mereka lihat saya kayak, siap, mari. Pengen beli ini, ingat Holland, nggak jadi, taruh aja. Coba. Lu mau lihat nggak? Mereka bikin di 1 tahun. Siap. Nggak gampang. Saya nggak malu cerita ini. Kalau tahu kita pergi bulan Oktober, itu dingin.
Jadi gue kayak kasih penyuluhan buat orang naik haji gitu. Gini, Eropa tuh gini, jelasin ini ya gini. Ini musim dingin. Lu mesti pakai long john. Apa tuh Pak? Oh ya gue lupa. Tunggu ya. Aku ke Jakarta beli dulu. Baru kasih lihat. Oh, gitu. Nah, ini nanti lu pakai di Holland, di dalam. Udah, itu nangis. Berangkat. Ada yang nggak pernah naik pesawat. Ke Makassar aja nggak pernah. Apa ini dari kampung langsung Holland. Tahu nggak berangkat. Sampai di Cengkareng, Jakarta, kita berangkat malam. Lagi urut, ini sudah paspor udah selesai, kita lihat, kok pada berkeringat ya? Udah dipakai long john. Lu ketawa, gue nangis. Aku lihat, wow Tuhan. Duduk di pesawat, ada yang nggak mau diam, kayak mustahil. Saya keluar jalan-jalan, peluk satu-satu, peluk-peluk, nangis. Pak Gembala, warnanya kayak nggak mungkin. Ini kayak ada yang mimpi dari kecil. 9 kota turun di sana. Semua uang kita, bayar bus $1, 1 mil untuk sewa bus. Gak ada minta-minta. Kontrak satu rumah, kita tinggal bersama. Saya, istri, dan semua tinggal bersama. Kamu bagian cuci piring, kamu gini-gini, itu. Selama 3 minggu. 9 kota. Anjing. Kasih lihat. Worship di sana. Bule, Belanda. Saya berdiri, saya ngomong gini. 200 tahun lalu, kamu bawa Yesus ke negara saya. Sekarang saya mau kasih tahu. Yesus yang kamu bawa, dia masih hidup. Gantian mereka yang nangis. Kalau saya ingat itu, wah. Kita jalan malam, masuk kayak pasar malam gitu kita jalan. Worship leader saya samperin. Pak, ini udah luar negeri. Udah. Dia nangis. Nah, mungkin. Apa sih buat Tuhan? Kalau lo nyanyi tadi, lihat kata-kata lo tadi. Tiba-tiba saya ingat. Itu merubah semuanya, merubah banyak hal. Sehingga kalau saya marah, mereka nggak lihat itu sebagai kebencian. Mereka nggak menangkapnya. 30 tahun butuh waktu, nggak bisa langsung jadi gitu, nggak bisa. Nah, saya ambil ini ayat yang saya dapat, rubah. Jangan pertahankan apa yang Tuhan udah tolak. Ibadah agamawi. Buang. Nggak ada gitu. Ya kalau nggak mau itu hak kamu, nggak apa-apa. Tetap bagus kok. Tapi saya mau cari satu yang wow. Jangan kejar manifestasi. Itu cuma akibat dari keputusan dan ketaatan kamu. Gitu. Nah, yuk. Saya nggak tahu kapan saya bisa balik lagi buat saudara, tergantung apa kalian bagaimana. Tapi saya ulang yang kemarin, saya pertebal. Mazmur 11 ayat 3 tadi. Apabila dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Fondasi sangat penting. Fondasi sangat. Jadi kita berdiri di punya dasar pijak yang benar. Gitu. Ini isu fundamental. Bahwa orang malas memperbaiki fondasi karena di atasnya masih bagus. Gini juga penuh kok, seru, gitu. Enggak itu saudara, enggak itu. Ya, wow. Agama dunia, sedikit keluar. Mereka punya pengetahuan bahwa Tuhan bisa disogok. Kita mau ikutan kayak gitu? Disogok dengan ritual. Sama kita buat gitu. Makanya rajin doa pagi nanti diberkati. Itu transaksional. Nggak diberkati kok tetap doa. Kok karena gitu?
Coba. Apa itu hidup dalam hadirat Allah menurut kamu? Mau saya bilang, hidup dalam hadirat Allah bukan doa 2 jam tiap hari. Hidup adalah menyadari Tuhan 24 jam. Sadar Tuhan, bukan sadar dosa. Sadar Tuhan. Itu. Sebelum Adam jatuh, Adam tuh telanjang. Pertanyaannya gini, kamu bacakan, Adam tahu nggak dia telanjang? Nggak tahu. Begitu dia jatuh, terus dia tahu dia telanjang. Jadi waktu Adam belum jatuh, dia sadar Tuhan, dia nggak sadar diri, nggak sadar dosa. Begitu dia jatuh, baru lihat, ternyata gue telanjang ya. Beda telanjang yang sekarang sama yang tadi di mana? Sama-sama telanjang. Yang tadi dia cuma sadar Tuhan, yang sekarang dia sadar dosa. Kamu sudah ke gereja sana sini, udah gereja jalan-jalan lah, segala macam lah, gitu. Nah, selama kita terus hanya hidup sadar yang bukan sadar Tuhan, ya terus gitu. Iblis pesta. Iblis nggak punya power, dia punya daya tipu. Kunci jurang maut udah diambil, dia punya daya tipu. Tapi kita hidup dari tekanan pada tekanan, lalu kita bilang Tuhan. Gitu. Jadi semua, saya rubah semua teologi doa saya berkali-kali. Gitu. Saya bangun menara doa bukan karena cinta Tuhan, karena takut mati. Nah, iya, Ambon perang gimana? Nah, kita ganti. Gitu. Sampai saya kemarin jelasin definisi doa itu. Doa itu communicate. Jadi bisa nggak kamu lagi masak, berdoa? Bisa dong. Menyembah Tuhan, lagi nyetrika, lagi bisa nggak? Itu worship itu lifestyle, bukan bentuk. Itu gaya hidupmu. Di kamar mandi, di mana worship dan doa itu kayak lem sama perangko, nggak boleh pisah, nggak bisa terpisah. Gitu. Nah, ada kata songs in the night. Apa itu songs in the night? Ya. Diterjemahin nyanyian di waktu malam. Nah, kebodohan, ini ibadah malam. Enggak. Itu songs in the night itu bicara syafaat yang dinyanyikan. Oh, beda banget. Nah, bisa enggak lagi nyetir doa? Bisa dong. Mesti tutup mata, nabrak loh. Nah, karena kita pikir doa tutup mata. Yang suruh siapa? Ini satu yang dibangun belief system. Sudah terbentuk dari kamu masih kecil. Belum gereja. Papa, mama, oma, opa, guru sekolah minggu yang ngajar kamu kayak gini. Dari kecil. Mari sayang, berdoa ya. Tutup mata, nanti Tuhan marah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tapi kamu sudah tertanam di sini, Tuhan itu marah. Coba. Akhirnya segala macam selalu dikaitkan. Yang bilang siapa? Nah ini makanya saya bilang nggak gampang merubah kebiasaan. Kebiasaan jadi budaya. Nah itu susah dirubah. Iya. Susah untuk dirubah. Wow. Nah kita nggak ada beda berarti kayak agama dunia. Kita berusaha. Kita kayak pengemis. Berusaha cari perkenanan Tuhan lewat perbuatan. Ya saya bilang kesalehan manusia seperti kain lara. Kain lara tuh kain yang dipakai buat membersihkan kusta. Gitu. Penyembahan profetis adalah penyembahan yang menembus semua aturan baku. Menembus itu. Lihat itu. Apalagi aturan-aturan agamawi. Gitu. Nah, makanya background saya Protestan Calvinis. Jadi saya diajak gereja pertamanya gereja tua gitu. Gitu. Saya masih anak band rambut gondrong, gengnya Agotax, anak gondrong tak berotak. Chris, latih vokal grup gua dong. Yang saya tanya gini, boleh ngerokok? Lihat.
Dia ketawa. Pas saya ke gerejanya, pendetanya juga ngerokok. Dia gudang garam, gua Marlboro. Kerenan gua kan. Nah, jadi pemahaman saya ini gereja. Tahu nggak? Ini religion. Tapi saya harus belajar di Yamuger, Yayasan Musik Gereja, untuk ngerti musik gereja tuh gini. Belajar, tapi tetap ngerokok. Semuanya. Kebayang nggak kalau gua mati tahun itu? Kemana tuh kira-kira? Nah, waktu saya bertobat, pelan-pelan. Oh, nggak gini ya. Ya itu semua kan yang saya bilang aturan baku itu. Nah, lihat. Istilah ini bagus banget. Mesbah. Mesbah itu kalau definisi ini, panggilan mendekat. Manusia nggak punya ide bikin mesbah. Tuhan yang bikin mesbah. Jadi panggilan untuk mendekat itu mesbah. Tempat di mana Tuhan bicara dengan kita. Gitu. Nah, saya coba kasih ini rule of the platform. Saya coba kasih ini. Oke? Nah, kalian diskusi dong sering. Khususnya tim. Gitu. Sering diskusi sambil ngopi, diskusi. Saya sebut itu diskusi profetik. Kita udah bener gak sih? Karena kamu niru yang di mana-mana dan kamu pikir itu benar. Padahal yang tiru juga sampah semuanya. Memang gak gampang. Gak gampang. Ini rule of the platform. Kamu sedang bangun mesbah atau panggung? Jawab dalam hati aja. Mesbah atau panggung? Panggung sifatnya menuntut. Mesbah, surrender. Puji aja sendiri. Panggung, tempat para bintang terima pujian. Tepukan tangan. Mesbah, sunyi dari hiruk pikuk dan penghargaan manusia maksudnya. Ini. Makanya saya bisa uji. Dia belum di situ. Apapun kita sedang bangun panggung atau mesbah. Panggung satu kebanggaan. Mesbah, ekspresi sadar diri, tahu diri. Ini buat pendeta, ini buat gembala, saya mau kasih tahu. Siapa sih yang jadi model? Siapa sih yang jadi teladan kita para pendeta? Gak usah bilang jemaat dulu deh, pendeta dulu. Yesus dong. Nah, tahu nggak Yesus apa? And Jesus made himself nothing. Oh gagal, Chris gagal, semua pendeta gagal. Tas lu ada yang bawa, parkir lu khusus, lu yang dilayanin, padahal kita hamba. Setelah gagal, pendeta gagal. And Jesus made himself nothing. No reputation. Dia sampai serendah itu. Kita, jangan usik hamba yang diurapi. Sadar. Dari saya sampai semua yang lain. Panggung tempat para bintang beraksi. Tapi bau kedagingan. Sekalipun ditutup dengan parfum yang mahal sekalipun. Mesbah, keharuman yang keluar dari daging yang dipotong, dipersembahkan. Diletakkan di atas air mata. Jangan menghina air mata orang yang menyembah. Air mata itu nggak jatuh di lantai, ditampung dalam kirbat Allah. Nah, kalau sadar ini, jangan kenapa modelnya harus lihat di luar? Gitu. Mari duduk sama, ada harga memang. Mesti duduk sama Tuhan, gimana? Mau arahnya mau kemana? Kalau enggak, begini-begini aja, cuman beda ganti nama aja. Gitu. Saya suka bercanda, kita tadi ngopi sama teman-teman ngopi. Kita bikin gereja yuk. Kasih nama aja, gereja 18 Eigner. Kurang keren, Calvin Klein, sadap kan? Gitu. Di mana-mana udah begitu.
Gitu. Itu. Mesbah. Mesbah luar biasa. Program gereja nggak buat orang berubah. Saya nggak pernah, mungkin kalau ulang tahun, nggak ada visi-visi gereja di khotbah di atas, nggak ada. Itu nggak makan. Orang nggak butuh tahu visi gue. Orang datang tuh mau makan, gue bisa makan gue lagi masalah, gitu. Bergumul tiap hari untuk Tuhan, apa makanan yang untuk orang dapat. Saya nggak bicara visi gereja. Dibenci nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang benci lo kok Tuhan nggak benci gue, gitu. Sama sekali enggak. Tanpa Roh Kudus, program gereja cuma jadi pertunjukan. Kayak gitu. Gereja kan judul-judulnya kayak film silat. Breakthrough, sedap. Padahal nggak ada apa-apanya. Ubah fokusnya kepada Roh Kudus. Ubah. Cuman Dia yang bisa rubah. Itu. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurupai Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saya mau ambil kata terakhir ini, ya. Nah, itu. Di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu. Wow. Mana itu? Ada kata itu enggak? Sejak hari itu. Dan seterusnya. Berkuasalah Roh Tuhan ke atas Daud. Kamu tahu Daud karena ada Alkitab. Pada masa itu nggak ada yang tahu Daud. Even Samuel nggak kenal Daud. Isai nggak kenal. Saya bilang Nabi nggak pernah datang ke Bethlehem. Tapi Tuhan yang bilang pergi ke Bethlehem. Cari anak Isai. Kebayang nggak Samuel datang cari. Kenal Isai nggak? Isai mana Pak? Aduh. Isai Salakori. Nah, siapa? Isel Tapilatu. Siapa Yesus sebut? Itu tuh di pojok tuh Pak. Ada kali tuh. Ada kambing. Nah, di situ tuh kayaknya. Dia sampai situ kambingnya udah nggak ada. Malu lihat. Boleh. Nggak itu. Nanya-nanya kiri kan. Kan nggak ada yang. Kamu tahu Daud sekarang. Alkitab kasih tahu. Dulu siapa yang kenal? Tapi Tuhan kenal dia. Usia 16 tahun, Daud sudah hidup dalam kerajaan yang tidak ada tabut perjanjian. Bayangin. Begitu Daud diurapi, bayangin. Ini yang dia buat. Ini makanya bilang program ini nih. Ini. Kembalikan tabut ke Yerusalem. Wow. Itu. Nah kemarin saya udah jelasin Tabernacle of David. Ya kan? Bandingin dengan Musa, heboh banget. Nah mungkin ada yang belum lihat, mulai ada gambarnya nggak? Kalau ada yang Musa sama yang Daud, kamu lihat perbedaannya. Nah lihat Musa, ribet. Setahun lebih saya ngajar ini 30 tahun lalu, tiap minggu. Wow, sok pintar, gini. Saya buku-buku, Musa tuh gue baca, itu kaki Dian tuh ini gini, ribet, susah banget jadi Kristen. Sampai di Daud, lo lihat Daud punya. Tuh lihat. Jelek kan? Lihat tenda pramuka masih lebih bagus. Tapi ada tabut. Sementara masa itu tabut sudah dicuri. Israel kehilangan tabut Allah. Bayangin berapa puluh tahun tuh. Daud kembaliin. Dan ini Tuhan tidak suruh. Musa tadi Tuhan yang suruh, perinciannya Tuhan suruh ini begini, warnanya ini nggak bisa dirubah. Ini tidak ada perintah Tuhan. Makanya para teolog bilang kenapa Daud nggak dibunuh. Dia buat yang Tuhan tidak suruh. Nah ini yang bilang profetik. Ini orang apa profetik? Satu yang diungkapkan. Itu apokalips tuh gini, diungkapkan. Kalau kamu terima wahyu kayak gini, kamu ngerti tanpa belajar. Nah ternyata tenda butut itu kita. Manusia yang jelek ini. Tapi di dalamnya ada tabut. Daud melanggar semua peraturan keimamatan. Korban yang paling sakral, korban penghapus dosa, korban darah.
diganti dengan sacrifice of praise. Itu berubah. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Panjang banget. Dibilang Daud menyenangkan hati Tuhan 33,5 tahun. Bukankah itu umur Yesus? Padahal masih di perjanjian lama. Israel ada di puncak kejayaan. Kamu bayangin. Begitu mereka gagal, mesbah mereka rusak, panen gagal, penyakit masuk, hujan gak turun. Kamu lihat. Itu bahasa perjanjian lama. Nah, saya cuma mau ambil kata, saya perlu ulang gitu. Apa bedanya pondok Daud dengan kemah Musa? Ini katanya, from complicated become simplicity with God. Simplicity, nggak ribet ke Tuhan. Keren banget. Datang dengan cara kamu, dengan bahasa kamu. Saya gitu. Saya bangun, tidur, kalau saya kaget, Pa, Dad, love you. Saya ngomong. Kalau saya bangun pagi, saya nggak bikin konsep doa. Kalau saya bangun ini bertahun-tahun. Kalau saya bangun, saya duduk. Nah, saya nggak bawa Tuhan udah tahu kok. Nah, yang saya declare firman. Nah, saya tiru Daud. Dengar Chris, nah, Daud bilang, hai jiwaku. Nah, Daud perintahkan jiwanya. Jadi saya ngomong, Chris dengar. You are God masterpiece. Christ in you, the hope of glory. Saya ngomong sendiri. Kalau udah itu, diam. Saya nggak berusaha. Ngapain lo ngarang sih? Saya diam. Itu saya bilang dialog batin. Saya diam. Ada dialog batin. Saya baru ngomong. Nggak panjang-panjang. Nggak panjang. Saya ngomong aja. Baru bilang, terima kasih. Kamu tahu perjanjian lama. Ngajar doanya kalau mau tidur. Cuman bilang gini. Adonai, Jehovah, misalnya gitu. Saya serahkan rohku. Itu diambil dari Mazmur kepadamu. Tidur. Siapa tahu nggak lihat matahari besok. Bangun, cuma bilang gini, terima kasih. Lu doa panjang-panjang kayak Tuhan dah tahu. Nah, coba doa Bapa kami kita jadiin ini kan, kayak mantra kan. Emang itu apa coba doa Bapa kami? Emang Tuhan bilang gini, kumpul ya besok gue mau ajarin lu doa. Enggak, murid-murid lihat Yesus doa. Yesus gak pernah suruh kumpul belajar doa. Murid-murid Yesus doa, terus bilang gini, kok beda ya sama kita? Gitu. Terus mereka ngomong, guru ajarin dong. Itu baca dong Matius 5. Nah terus dia bilang, oh gitu, mari. Kalau kamu berdoa, lihat baca Matius 5 pertama. Kalau kamu berdoa, jangan kayak orang munafik. Nah berarti orang munafik hobinya doa. Nah yang ngomong Yesus. Nah sekarang lu tanya, doa lu nih doa orang munafik apa doa yang mana? Gitu, nggak usah ngaku, diam aja. Okay? Gitu. Jangan kayak orang munafik. Lihat, doanya bertele-tele panjang banget. Dia bilang, mulainya gini. Dia bilang, jangan lupa bilang Yahweh, jangan salah ya. Enggak, dia bilang Bapa kami yang di sorga. Loh, kacau kita semua. Apa coba? Tadi simplicity. Bapa kami yang di sorga. Dia mulai dengan Bapa. Apa coba? Connected. Terhubung. Love. Aduh, kira. Itu doa. Sebab Bapakku sudah tahu sebelum kamu minta. Jadi dialog batin supaya lu ngerti Tuhan tuh mau apa hari ini. Kalau nggak ada ya udah. Gitu. Untuk mengerti suara Tuhan, ya, seni mendengar Tuhan salah dengar. Bisa salah dong. Kan kita hidup di tengah suara yang banyak. Kamu bisa dengar banyak suara. Tiba-tiba disihir jadi dengar suara Tuhan. Enggak, dilatih. Untuk dengar setan enggak usah buka kelas khusus. Hari ini kita belajar kelas dengar setan. Enggak usah. Lu buang duit aja orang. Ada suara, ambil. Enggak usah bikin kelas. Udah ngerti. Enggak usah pakai belajar, langsung tahu.
Hmm. Ada cewek cantik, ganggu tuh. Nah, udah jago, nggak usah pakai kelas. Mendengar Tuhan, nah ini karena iblis mirip-mirip Tuhan. Dia mesti mirip-mirip Tuhan. Kalau iblis kayak tuyul, ya lu pasti nggak percaya lah. Tuyul. Dia mesti. Paulus kenalkan siapa iblis kepada jemaat Korintus. Angel of light. Dia memang mirip Tuhan. Yesus yang adalah firman, dia coba pakai firman. Gimana lu yang jarang baca? Coba. Ini. Nanti lama-lama kamu ngerti berupa satu kesan, berupa aduh keren banget. Nah, itu yang saya latih. Itu yang saya latih. Nah, saya mau kasih lihat ini. Lihat nih tabut. Sekarang dia nggak ada. Tabut jangan coba. Saya udah 15 kali saya udah bilang ke Israel tuh. Gue tanya-tanya tuh tabut nggak ada. Mereka bilang ini ajaib, udah hilang. Nggak ada. Kecapi Daud masih bisa dicari-cari. Ini nggak ada. Memang nggak ada. Kenapa? Dia udah di dalam kamu. Apa arti David? Beloved. Keren nggak? Keren nggak? Kamu kekasih Tuhan. Oh, itu kemah yang jelek itu kita. Di dalamnya tabut. Nah, Paulus, dia, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah ruang maha kudus Allah? Jadi kalau bicara kembali ke tanah, kita nih ruang maha kudus Allah. Jadi Tuhan mau diam di sini. Jadi gini, begitu kamu bertobat, begitu kamu panggil Yesus, benar Yesus lagi bilang gini, I'm coming home. Gua ketemu lagi rumah gua. Dia nggak pilih bintang Orion, dia pilih kamu menjadi tempat tinggalnya. Aduh, kamu bisa lihat nggak? Kamu punya Tuhan yang begitu romantis sekali. Begitu, makanya kalau orang-orang gini kita nyanyi, wow. Worship itu gelombang magnetik. Dia tembus tembok-tembok ini. Ya, dia mengalahkan 100 khotbah yang bagus. Kalau kamu with understanding ya, kalau kamu ngerti. Gitu. Nah, sedikit lagi, kata syaka. Ini saya mulai buka terminologi, ini memperkaya. Syaka, itu tertulis sekitar 90 kali dalam perjanjian lama. Itu tentang sikap. Orang tersungkur. Itu. Wah, itu gila. Itu. Sampai segitunya gitu. Itu penyembahan, sujud, tunduk, berlutut. Ya, itu dalam kata syaka. Tapi nggak boleh diperintah. Nggak boleh dong. Itu. Coba, kenapa lu nangis? Ada WL gitu, mari saudara. Pada hitungan ketiga kita menangis. Gitu. Apa? Kenapa lu nangis? Kamu ngalamin intervensi Tuhan. Yang di sebelah lihat gini, nangis. Nah, terus lu malu. Kok malu lu nggak minta beras sama dia? Nggak usah malu. Lihat tuh, itu sangat personal pribadi itu. Wow. Jadi kalau nggak ada hubungan, sebenarnya nggak ada penyembahan. Nggak ada penyembahan. Penyembahan tanpa hubungan itu seperti lampu tanpa minyak. Kira-kira gitu. Wow. Gitu. Lihat, ini keren banget. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Aduh, Paulus nih gini, satu-satunya rasul yang gak jumpa Yesus secara fisik. Maka disebut rasul kasih karunia. Wah, suratnya terbanyak. Mungkin ini orang terpandai, murid terbaik Gamaliel. Lihat dia tulis apa buat jemaat di Kolose. Lihat, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tunggu dulu sebentar. Apa tuh rahasia? Rahasia artinya yang disembunyikan. Ya, disembunyikan dari siapa? Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Disembunyikan dari Adam, dari Abraham, dari semua disembunyikan. Sekarang dinyatakan kepada kita orang kudusnya. Kalau saya bilang kamu orang kudus, kamu bisa yakin tuh, Amasya sih. Nah ini roh-roh Amasya ini lo mesti tengking.
Memang lu nggak bisa kudus. Apa? Dia bilang apa? Ayat 27. Kepada mereka, Elohim mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasia? Kristus ada di tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan. Ini tengah, berarti masih ada jarak. Inggrisnya bilang, Christ in you, di dalam. Itu kemah Daud. The hope of glory. Tersembunyi dari Adam, tersembunyi dari semua nabi. Sekarang dia bukan rahasia, sudah ada di tengah kamu. Tapi mana? Lu doa jerawat aja nggak sembuh. Ngapain? Diketawain orang. Gitu. Langkah berikutnya kalau kamu lihat. Latreo. Itu terminologi worship. Apa tuh latreo? Hadiah. Nah, saya mesti berani bilang, kalian belum benar. Makanya nggak boleh ada instruksi dari depan, nggak bisa. Worship hadiah yang kamu bawa kepada raja, itu worship. Latreo. Ada kata sebomai, penghargaan tertinggi, mendekap dalam kekaguman. Bayangin, masa gini, masa saya yang bilang, kamu suami, bilang istri, I love you. Jadi lu bilang karena gue suruh. Tapi kan tanpa sadar begitu kita pimpin penyembahan. Semua diatur gitu, harusnya itu free. Gitu. Kalau kamu nggak menyembah, it's your problem, bukan salah worship leader di sini. Lu tahu ibadah, kalau lu nggak datang menyembah. Nah, tapi kita udah dibentuk. Jadi mesti diatur gini. Nah buat saya, lihat ini. Apostatasi. Itu artinya kembali pada bentuk keserupaan dengan Allah. Oke, apa hasil dari penyembahan? Apa hasil? Keserupaan. Kamu menjadi seperti yang kamu sembah. Coba lu sembah duit. Kayak duit lu lama-lama. Coba. Keserupaan. Masih bilang dia mengalahkan khotbah. Menjadi seperti yang kamu sembah. Waduh. Gitu. Malaikat, dia nggak bisa ada satu kayak apa saya bilang, momen apa yang dia nggak mungkin nyanyi dengan kita. Karena pengalaman. Dia penuh dengan pujian. Tapi sampai di satu momen di mana Tuhan bilang gini, stop. Dari Surabaya lagi nyembah, lu diem. Kenapa? Karena malaikat nggak ditebus. Jadi penyembahan kita dibilang redeem worship. Kita tahu banget apa itu penebusan. Malaikat salah, buang. Tuhan nggak nyesel. Kamu salah, dia nangis, dia ambil kamu. Malaikat nggak panggil Tuhan Bapa, dilarang. Kamu panggil dia Bapa. Kamu lihat. Lihat itu. Nah, atau kita berubah. Kita kagum dengan musiknya, chord-chordnya yang cantik, kita kagum gitu. Tapi tanpa terasa kita belok dari tujuan itu. Gitu. Nah, yuk kita buat satu approval. Yuk, mari sepakat. Nah, gitu. Ya, mulai dari tim, pemimpin sampai sepakat. Sebagai kalau saudara sadar ini tempat kamu, Tuhan tempat kamu, buat satu kesepakatan yang sengaja. Kalau kamu datang ibadah dari rumah, setting hati kamu. Saya mau datang untuk menyembah Dia. Itu keren banget. Itu. Ya. Oke. Sekarang kita bangun apa? Ministry atau service? Ministry itu tanggung jawab. Service itu pelayanan. Ini, jadi kita udah mirip-mirip dunia sih. Kita drive gereja kayak dunia punya. Gitu. Talenta itu lain. Talenta tuh Tuhan kasih. Kamu perlu bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan kasih. Gitu.
Dalam ministry nggak peduli saya puas atau enggak. Ini ministry. Tapi kalau servis, saya yang puas. Kan tipis. Visi dan ambisi tipis bedanya. Bedanya tipis. Beda banget. Ya. Saya niat, saudara, serius. Beberapa teman-teman saudara saya yang di sini ngerti. Visi saya pertama mau bangun gereja di Ambon, 5.000 seat. Arsiteknya bikin kayak kerang. Itu filosofi Ambon. Mutiara. Saya ke Israel. Sampai gambar-gambar gitu. Gua mau pulang bikin gereja kayak gini. Kesannya Tuhan kan? Iya. Jemaat bergairah memberi. Nggak jadi itu. Bener, 5.000 seat. Udah bayar arsitek semua gambar. Kayak kerang, filosofi gini. Mutiara itu terjadi di satu kedalaman laut di mana ada kerang yang terbuka. Lalu ada benda asing masuk mutiara dan mengganggu si kerang itu kesakitan. Dalam kesakitannya dia mengeluarkan zat kimia dari badannya. Lalu si pasir itu dibentuk, dibungkus. Dulu belum ada teknologi, dibutuhkan 3 tahun untuk merubah pasir jadi mutiara. Nah, ini yang saya mau bilang. Pasir nggak berusaha jadi mutiara. Pasir cuma perlu tinggal di dalam kerang. Kerang yang create dia. Nah, saya filosofinya bagus banget. Kita enggak berusaha, izinkan. Jadi saya bilang gini, bawa tuh pasir-pasir sini, bawa. Artinya gini, bawa tuh orang-orang brengsek. Lu tunggu 5 tahun semua berubah jadi mutiara. Gereja gua kebakar. Tahu nggak? Mau lihat reaksinya gereja. Udah lama emang kita incer nih, udah kita doain. Kamu lihat, saya di jalan, lihat jam 3 pagi, cuma nangis. Kan orang gampang, ini pasti pendetanya berdosa nih, gembalanya. Saya ngerti banget. Nah, udah nangis. Anak saya laki-laki. Cuma bilang gini, Pak, ngapain sih bangun gereja mahal-mahal? Biasanya gue marah tuh. Udah bikin hanggar aja, Pak. Saya pura-pura ke kamar mandi, saya nangis. Saya tahu itu Tuhan pakai dia. Apa coba? Chris, itu ambisi, Chris. Saya rubah, bikin hanggar. Kotak aja. Kita nggak sembah gedung. Sekarang udah 70%. Dan nggak ada uang pembangunan, nggak ada. Loh, serius, soal ke Ambon, nggak ada perpuluhan, misi, diakonnya. Saya mengajar tentang memberi, tapi nggak ada tagihan. Kalau nggak beri nggak apa-apa. Tapi beri karena ngerti. Beda, bukan karena ditakutin. Nanti belalang pelahap sama saudara-saudaranya datang ke apa sih? Gitu. Oke, sedikit lagi ya. Lihat, Kisah Rasul 15. Ayat 16 dan 17. Ya, maksud saya pengen besok saya balik. Kalian kayak ini masuk. Lalu buat frameworknya, buat gimana. Coba duduk. Lihat ini. Kapan Surabaya berubah? Kalau nggak ada yang kayak gini. Lihat, kemudian akunya Tuhan. Aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi itu kan udah nggak ada. Tuhan ngomong di perjanjian baru, di Kisah Rasul. Aku mau bangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Pertanyaan gini, emang sorga nggak ada ide yang lain ya? Mesti pakai Daud punya. Ya udah nanti di sorga baru kita tanya sama-sama ya gitu. Tapi coba lihat. Nah, dan reruntuhan akan kubangun kembali. Ini niatnya Tuhan. Lihat ayat 17. Supaya semua orang lain. Ayat 17 ini akibat kalau ayat 16 terwujud nyata. Ayat 17, begitu pondok Daud terbangun, ini akibat orang lain mencari Tuhan, segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut demikianlah firman. Ini, lu bikin publikasi supaya orang datang banyak, lu kayak dunia aja, kayaknya Tuhan gak sanggup, perlu dibantu. Bangun dulu ayat 16-nya.
Tuhan bisa orang di eskalator bisa, ada apa di situ? Nah gitu. Penyembahan profetik itu sampai orang bilang, ada Tuhan loh di sini. This is God. Itu keren banget. Bisa nggak sampai orang di luar begini, lu mau cari suster, mau cari supir ke gereja itu Gi. Lu mau cari staff ya, mau cari karyawan, lu ke gereja itu Gi. Mestinya gitu. Mestinya gitu. Kalau nggak, cuman capek. Wow. Gereja masa depan adalah gereja yang siap menjadi tabut perjanjian di tengah-tengah gejolak masa, di tengah gejolak politik dan semuanya. Itu gereja masa depan. Dia jadi menara yang kuat di tengah masa sukar. Ya, nanti lain kali kita perluas ini. Gereja itu ekspresi Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan di atas muka bumi. Orang nggak tahu surga toh. Lewat gereja, jangan-jangan kayak gini ya surga ya. Coba lihat. Bayangin dia di dalam kamu ya saya bilang aku seperti tanda ajaib. Teman-teman lu yang dulu bisa lihat lu gini, kamu beda loh, ada apa sih? Ke dukun ya? Kenalin gua dong dukunnya. Nah gitu. Yuk nanti ya hari Minggu nih gua kenalin dukunnya. Mari ikut gua ke gereja. Gitu mestinya. Di tempat kamu kerja, di tempat dimana orang lihat kamu seperti tanda ajaib. Gitu. 2 ayat lagi. Mazmur 50 ayat 2. Wow. Mazmur 50. Ini bahasa Inggrisnya keren banget. Out of Zion, the perfection of beauty. Masa depan gereja, perfection of beauty, kesempurnaan, kecantikan yang sempurna. God had shine, gitu. Bahasa ini bilang dari Sion puncak keindahan. Sion itu tempat bait Allah itu. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Bahasa Inggrisnya keren, perfection of beauty. Kamu mempelai, lu didandanin. Perfection of beauty. Oh, sayang banget berapa ratus tahun udah tertulis kok kita cuma begini-begini. Sayang banget kalau bisa ada satu komunitas di Surabaya ini. Perfection of beauty. Serius, kalau itu benar penyembahan dengan iman, dia tembus tembok ini. Orang bisa sembuh di luar sana. Lu baca dong Kathryn Kuhlman. Dia cuma nyanyi, di jalan orang udah sembuh. Ada buktinya, ada buktinya. Bayangin, siapa? Orang yang gagal pernikahannya, Kathryn Kuhlman. Wow, terakhir, oke? Terakhir, kalian udah lapar kan? Oke. Mazmur 34 ayat 9. Ya? Nah, ini juga di bahasa Indonesia nggak ada. Gitu, lihat. Worship God if you want the best. Worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Financial freedom itu dari worship. Penyembahan membuka semua pintu-pintu untuk semua yang terbaik. Wow. Semuanya udah disediain. Sudah, kita perlu prakteknya aja. Worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Amen. Worship His soul.